Bang Nazar, insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita di pagi ini di acara komunitas Yuk Menulis yang digawangi oleh Mbak Rina Indrawati dalam sesi diskusi perdana ya Mbak ya. Diskusi perdana, dan bukan saya aja Mas Akbar, ada Mbak Putri, Ada Mbak Rati, Mbak Putri, dan teman-teman yang lain. Pastinya kita harapkan acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti, dengan harapan juga teman-teman bisa interaktif bareng kita di sini. Oke. Untuk itu, mari kita buka acara ini dengan doa dan berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kemudian sambutan saya persilakan kepada Mbak Putri untuk sedikit mengenalkan komunitas Yuk Menulis dan lain sebagainya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini akhirnya sampai juga di acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman, terutama bagian adminnya Yuk Menulis, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa Semoga sallim. kita semua yang ada di sini bisa berkumpul nanti di akhiratnya kelak. Amin ya robbal alamin. Amin Allahumma amin. Ya teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih yang pertama untuk para admin. Ya, saya perkenalkan juga nih teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada Mbak Rina Indrawati, beliau sebagai ibu rumah tangga, penulis juga, sudah mengeluarkan 2 buku solonya, sudah banyak juga mengeluarkan antologinya, buku-buku antologi, dan dia juga punya website ya, Praksa, seperti yang mungkin sebagian sudah tahu, Lanjutan Aksara. Dan bulan kemarin ya, hampir 2 bulan yang lalu ya, jadi bersama saya membentuk grup Yuk Menulis. Di sini juga adminnya ada Mbak Rati ya. Rati Listianing Tias. Nah, Rati Listianing Tias gitu. Beliau seorang guru di Temanggung, mengajar di sekolah khusus ya, khusus dari Solo. Dia juga pernah mengajar di Tirta, Banten, dan sekarang ikut suami ya di Temanggung gitu, mengajar di sekolah. Ada lagi satu mungkin belum bergabung yang namanya Mbak Ota Dewi, belum bergabung. Jadi kita di sini berempat admin dari komunitas Yuk Menulis, grup di WhatsApp. Kita di sini tujuannya adalah memberikan wadah kepada teman-teman yang yang suka dunia literasi, yang suka nulis gitu, yang ingin berbagilah dengan teman-teman semua terkait juga dengan teknologi kayak gitu ya. Kita di sini ingin bersama-sama, kita sama-sama belajar untuk bisa terus menyelami dunia literasi agar lebih baik ke depannya. Semoga kita semua nih yang di sini punya cita-cita ya, cita-cita mungkin ingin punya buku solo, ataupun mungkin kayak Barina punya website kayak gitu, dan apapun itu dapat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Makanya pada kesempatan ini, momen ini, kita mengundang
narasumber ini luar biasa narasumbernya. Pas saya kenal, ih hebat juga ya gitu. Saya informasi aja ya, baru menggeluti dunia literasi itu bulan Juni ini bareng sama Mbak Rati. Kalau Mbak Rati mungkin dari dulu udah suka-suka nulis. Kalau saya dari bulan Juni ini ikutan kelas menulis. Kalau misalkan teman-teman tahu komunitas literasi Patrick Kellan itu ada di Facebook, banyak kok dia berkeliaran gitu, berseliweran. Ini infonya. Nah, saya dan Mbak Rati itu ketemu di situ. Jadinya saya belajar nulis. Bagaimana sih nulis itu biar sesuai dengan kaidah kepenulisan, sesuai dengan diksi-diksinya dan lain-lain gitu, sampai nanti tulisan yang kita buat itu bisa layak dibaca oleh orang. Nah, alhamdulillah dari situ tuh saya makanya terinspirasi ya. Kayaknya ini langkah selanjutnya nih untuk ke depan, untuk masa depan. Kenapa enggak? Karena dengan menulis itu kita bisa menuangkan apapun emosi kita, rasa kita itu di situ. Mau seneng, mau sedih, lagi apalah keadaan kita itu bisa dituangkan dalam tulisan. Dan alhamdulillah juga sudah hampir 10 buku antologi yang saya keluarin kayak gitu. Jadi jangan takut, jangan risau untuk teman-teman yang kira-kira saya kayaknya kalau nulis kayaknya kurang deh gitu. Jangan ngerasa takut kayak gitu, karena dimulai dari yang kecil nanti kita akan jadi yang besar. Itu mimpi tuh seperti tema di grup You Menulis hari ini. Adminnya nih Mbak Rati lagi ngasih tema mimpi. Jadi kita harus punya mimpi ke depan. Kalau dari buku antologi kita punya buku solo kayak gitu. Nah, hari ini kita ya Mbak Rina, Mbak Rati, Mbak Uta mengundang Mbak Nazar Muhammad untuk bisa menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Ini adalah perdana di grup You Menulis membuat acara seperti ini. Semoga ke depan kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan lah kepada teman-teman terkait dunia literasi, dan memang untuk teknologi juga, karena saya merasa bahwa literasi kalau tanpa teknologi juga hampa kayak gitu, karena kita tuh di sini udah sampai pada zamannya online gitu, nulis online dan lain-lain. Jadi kita tuh kalau bisa tunanetra ya jangan nggak tahu teknologi kayak gitu. Jadi itulah kita undang Bang Nazar yang memang dia di sini nulis ya, juga ada beberapa media sosialnya yang luar biasa. Saya juga kepengen tahu nih ada YouTube-nya juga kayak gitu kan, dan lain-lain, suka bikin aplikasi-aplikasi juga kalau nggak salah. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng di sini dengan Bang Nazar. Alhamdulillah juga nanti didampingi oleh Mas Akbar. Jadi Mas Akbar ini mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Luar biasa nih mahasiswa yang alhamdulillah ya senang dengan literasi, bisa menjadi motivasi lah buat teman-teman yang lain, bahwa mahasiswa walaupun dengan kesibukannya mereka bisa kok nulis gitu. Jadi terima kasih Mas Akbar untuk peran aktifnya di grup yang menulis. Bang Nazar juga selepas ini saya berikan waktunya untuk Bang Nazar dan Mas Akbar ya tentunya untuk menemani teman-teman semua sampai dengan selesai. Kita pokoknya nanti nanya-nanya Mas Akbar sama Bang Nazar tuh tepatnya sih Bang Nazar ya. Bagaimana sih bisa sampai dengan saat ini gitu. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang sudah bergabung. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik untuk semuanya. Baik yang teman-teman sudah bergabung di You Menulis ataupun yang belum. Mungkin nanti yang belum, kalau mau nanti gabung di You Menulis bisa nanti dikasih ya Mas Akbar, mungkin nomor kontaknya Mas Akbar gitu, nanti bisa tanya-tanya, nanti Mas Akbar yang share link grupnya, karena grupnya juga terbuka kok, jadi bisa langsung masuk.
Kayak gitu Mas Akbar ya minta tolongnya. Oke, Itu Mbak. terima kasih banyak semuanya. Kita ikuti bersama-sama sampai dengan selesai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri untuk sambutannya dan semangatnya, sehingga kita bisa lebih excited lagi, lebih antusias lagi mengikuti diskusi bareng komunitas Yuk Menulis pagi ini. Oke teman-teman, rasanya udah nggak sabaran ya untuk ngobrol bareng Bang Nazar. Tapi sebelum teman-teman ngobrol, izin dulu buat aku sedikit banyak ngobrol bareng Bang Nazar. Untuk teman-teman nanti ada sesinya sendiri gitu. Oke, aku awali dengan sedikit perkenalan. Siapa sih Bang Nazar Muhammad ini, dan sedikit klarifikasi juga kalau misalnya ada kesalahan ya Bang ya, boleh ya? Oke, boleh Mas. Oke, beliau bernama lengkap Bang Nazar Muhammad Berkah, lahir di Garut pada 31 Oktober 2004. Wih, masih muda, baru kepala 2 ini. Dan sampai usia 19 tahun masih bisa melihat, namun mulai menurun sehingga sekarang menjadi low vision. Bener ya Bang ya? Usianya kayaknya 14 tahun aku bisa melihatnya. Oh, Tapi kalau 15 ke atas, nah baru low vision. oke. Kemudian beliau akrab dipanggil Nazar di kampungnya, dan di kalangan keluarga dipanggil Nasar. Ya nggak Bang? Sip. Terus beliau juga merupakan sosok yang religius, kemudian berdakwah dalam berbagai aspek atau bidang. Kemudian bagi beliau meyakini bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk mencapai untuk memperdalam dunia sastra sebagai media dakwah yang edukatif dan menghibur. Ya Bang? Yes, betul. Oke, itu teman-teman sedikit perkenalan tentang siapa pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kalau boleh bertanya-tanya sedikit ya Bang ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kalau boleh diceritakan Bang, apa sih faktor yang melatar belakangi atau menjadi penyebab Bang Nazar mengalami kondisi tunanetra, kalau boleh tahu? Oke, semuanya ya. Aku mulai dari sejak aku mengenal HP kan, dulunya aku menggunakan tablet. Ya. Dari sebab itulah aku menjadi low vision. Sebetulnya udah menurun penglihatannya. Namanya juga kan keseruan gitu, main game, Wah, ataupun lain sebagainya. Jadinya sama Bang. walaupun sudah dibilangin sama orang tua nggak boleh, nah tapi tetap kita jalani sehingga matanya turun drastis gitu Mas. Wah, sama Bang, sama. Aku juga mengalami hal yang sama. Mungkin Iya. gamenya bukan karena HP sih. Kalau udah pegang HP mungkin masih normal sekarang. Karena sensitivitas layarnya ya Bang ya. Betul. Dan dalam proses penurunan penglihatan itu yang dirasakan gimana sih Bang? Terus kemudian dari orang tua itu juga kan pasti ada kemarahan dan omelan atau yang lain-lain. Gimana? Kalau soal itu gak ada konfirmasi Bang. Kalau aku terima aja, karena kan itu salahku sendiri. Berarti lebih ke konsekuensi ya Bang ya. Karena bandel, ya udah mau nggak mau harus. Iya. Kalau kan dulunya aku itu seperti kontra gitu. Walaupun masih muda, tetap mengumpulkan dan memperbaiki HP gitu. Dan menjelajahi setiap pengaturan ataupun isinya. Jadi HP juga Berarti, di rumah udah banyak. segudang.
Iya, jadi kan aku juga kayak gitu sih istilahnya dari HP mulainya. Oh, Berarti HP nggak kan cuman udah. nggak cuman software ya Bang ya, hardware juga berarti. Yes. Oke. Kemudian sejak kapan sih Bang tertarik dengan literasi? Ini kan karena penglihatan menurun juga kan, jadi ada kisah tersendiri mungkin. Kalau literasi, kalau aku sih di waktu melihat juga udah lupa ya. Waktu SD juga sudah membaca Iya. buku. Tapi kalau menulis baru-baru 2022 kayaknya. Wih, buku apa Bang yang dibaca Bang? Dongeng kah seperti teman-teman SD pada umumnya atau apa? Maksudnya gimana Mas? Tema bacaan waktu SD dulu sebelum apa tuh menurun penglihatannya Bang Nazar. Temanya kayaknya banyak sih Mas. Berarti bervariasi ya. Multi genre kayaknya. Itu kan pas kondisi masih bisa melihat jauh ya Bang ya? Iya, masih bisa baca-baca buku. Berarti sempat tahu komik berarti? Komik, Komik seperti apa? komik yang ini anime, kemudian komik dari apa tuh lokal juga. Oh, kalau itu belum tahu aku. Terus pas mulai menulis itu yang ditulis pertama kali lebih ke cerpen, puisi atau apa Bang? Kalau aku bawaannya kan humor ya. Nah, tulisannya juga sejak dari itulah aku jarang mengembangkan tulisan lainnya. Mungkin setelah humor itu silat, terus umum seperti romantis dan lain sebagainya. Pokoknya setiap naskah itu suka ada lucu-lucunya gitu. Nah ini kan yang pertama kali humor ya Bang ya, sangat jarang mungkin bagi sebagian orang, karena yang aku tahu rata-rata itu kan kalau nggak roman ya biasanya puisi gitu kan. Untuk humor ini inspirasi atau ide menulisnya biasanya didapat dari mana Bang? Dari sehari-hari atau apa? Oh, kalau orang Sunda mah dari sehari-harinya Mas, karena kan udah tercatat bahwa Sunda itu udah kental dengan humorisnya. Jadi aku kembangkan lah dari sebab maksudnya dari sejak kecil juga kan aku aktif berdakwah ya. Nah itu sering ada sisipan humorsnya. Oh berarti lebih ke apa ya, humor yang memang mengedukasi orang ya Bang ya? Iya. Disisipin ya nilai-nilai dakwah keagamaan. Apa hanya fokus di situ Bang? Maksudnya dakwah dengan sisipan humor atau memang pernah ikut di pengajian TPA atau gimana? Kalau kajian aku belum pernah, cuma ikut perlombaan beberapa kali. Kalau kajian belum berani aku, karena masih biasa. Ya Kalo karena kita, durasinya panjang juga kan durasinya itu. Sementara kalau humor kan apa ya, pendek-pendek tapi orang wah gampang memahaminya gitu. Iya. Terus selanjutnya kira-kira karya yang paling berkesan buat Bang Nazar itu apa sih? Yang pernah ada kesan tersendiri mungkin dari tanggapan orang lain ketika membaca karya itu. Oh, karya tersebut kayaknya ya kayak gitu aja, seperti karya sastra misalnya Mas ya. Nah itu komennya seperti biasa orang pada umumnya. Berarti apa istilahnya tuh belum pernah menemukan ya Bang ya, berarti belum pernah menemukan yang memang benar-benar kalau orang itu kalau nggak salah istilahkan epic, karya terepik, belum ya berarti. Wow. Tapi untuk kayak di publikasi itu nggak tahu hanya sekedar di media sosial atau project juga Bang, project antologi atau buku atau apa, atau event lomba. Kalau aku belum pernah sih, cuma aku mengumpulkan proyek-proyeknya aja. Nanti kalau udah tepat, udah memiliki naskah yang mestinya udah beres, nah itu akan langsung cari penerbitnya.
Aku banyak proyek sastra itu, tapi jarang di-share. Itu karena inisiatif dari Bang Nazar sendiri atau memang apa ya, ada kayak request dari orang lain gitu, tolong buatin tulisan ini dengan judul ini atau tema ini gitu. Bagaimana? Boleh diceritain Bang? Kalau soal itu aku sendiri Mas, cuma mungkin ada beberapa masukan biar ceritanya dilanjutin ataupun istilahnya kayak gitu. Oh, seperti yang di grup apa itu, media cerita ya Bang ya? Iya, sebetulnya udah lama. Terus tadi kan udah diceritain ya Bang ya, mengenal teknologi dari bongkar pasang handphone gitu. Nah itu dari umur berapa sih Bang? Nggak boleh tahu. Kalau aku dari SMP kayaknya. Terus apa tantangan dalam apa ya, teknologi dikaitkan dengan literasi itu seperti apa itu Bang? Ceritakan kalau boleh. Kalau literasi dengan teknologi kayaknya kayak gini Mas. Karena aku itu minat banget ya sama teknologi. Sedangkan teknologi bisa membaca buku, bisa menulis. Nah, kalau teknologi kan agak sedikit bosan juga. Nah, aku gabungkan aja gitu supaya lebih bermanfaat nantinya. Berarti lebih ke literasi itu sebagai isinya, teknologi itu sebagai alatnya ya Bang? Ya betul, teknologi sebagai alatnya. Nah ini kan sekarang perkembangannya yang baru ngetren itu AI ya Bang ya? Kira-kira untuk literasi sendiri bagaimana sih dimasukkan di teknologi yang AI itu? Apakah hanya sebagai sumber ide tulisan atau kerangka tulisan atau bagaimana Bang? Kalau AI sendiri kayaknya kurang ini loh, kurang pas untuk dijadikan literasi. Cuma mungkin cocoknya untuk memberikan ide-idenya. Kalau menulis aslinya kurang pas. Karena untuk pola bahasanya gitu-gitu aja ya Bang ya? Iya, pola bahasanya sedikit monoton dan mudah ditebak sama sekali. Dan emosinya juga nggak ada emosinya. Emosinya tidak ada. Jadi kayaknya sama-sama aja. Dan kuasa katanya kurang luas. Terkadang sering menggunakan yang baku gitu. Jadi malah kita harus cari artinya lagi, harus menguraikan lagi karena kan nggak dapat emosinya itu tadi. Iya, sebetulnya kayak gitu Mas. Tidak ada yang bisa mempublikasikan karya dari AI gitu. Akan langsung ditolak. Ya karena ini apa, terdeteksi ini juga ya Bang ya, plagiarisme juga ya atau gimana? Banyak aspeknya. Misal dari kata-katanya ketahuan. Signifikan, dedikasi, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak koleksi ratusan kata gitu. Terus kan AI juga punya ciri khasnya Mas. Apalagi itu Bang? Ciri khasnya itu setiap awal kalimat itu kan pasti ketahuan lah kalau kita sudah mempelajarinya. Oh iya, memang di awal itu subjek itu ya Bang rapi. Segi penulisannya rapi. Tidak istilahnya acak-acakan lah. Kalau tunanetra sendiri kan pasti menulis ada suatu kesalahan. Iya, tipenya ada, atau simbolnya lepotan istilahnya. Jadi kalau begitu tips menggunakan AI apakah hanya sekedar ide tulisan atau ada manfaat lain Bang? Kalau memang udah menemukan dan mengalami. Kalau AI sendiri kayaknya ada manfaatnya, terutama untuk melapihkan tulisan kita. Misalnya Mas Akbar punya tulisan yang udah dibuat, nah kita tinggal kirim aja ke AI, mau rapihkan tanda bacanya. Nah ini kadang untuk masalahnya di beberapa AI itu kalau kita memerintahkan rapikan itu kadang ini Bang
diacak juga dia itu informasinya dihilangkan, informasi pentingnya itu kan yang bikin sebel. Itu harus sesuai deskripsi mas. Contohnya seperti ini. Jadi kita ambil aja lah istilahnya artikelnya 2000 karakter. Nah kita contohnya kamu rapikan ini. Jangan sama sekali kamu mengubah kata-kata. Cuma kamu harus mengubah istilahnya menambahkan tanda baca yang benar. Oke. Jangan sama sekali mengubah isinya. Nanti saya bisa marah loh. Siap. Dan biasanya AI apa bang yang sering dipakai? Kalau saya sendiri jarang sih menggunakan AI karena saya sering menggunakan istilahnya pikiran sendiri. Bagaimana sih caranya merapikan, menulis. Udah lama aku menggunakan, udah lama aku meninggalkan AI itu. Berarti apa ekstensi pembaca layar Ceswo yang memang dibuat itu memang benar-benar request dari teman-teman ya bang ya, berarti bukan inisiatif. Jadi, ya sudah banyak ya ribuan karya yang aku publikasikan. Terus tips ini kan ada pertanyaan lagi nih bang, tips sebagai tunanetra untuk mendapatkan follower di media sosial atau orang kepercayaan yang sekian ribu banyaknya itu, terus di komunitas juga, itu gimana sih bang, dan biar bisa menjaganya gitu kan, itu gimana kira-kira? Kalau istilahnya follower ya, aku itu baru mengembangkan YouTube 2 tahun yang lalu ya, dan YouTube tersebut dijalankannya mungkin sekitaran 1 tahun yang lalu. Jadi belum ada tahunan, maksudnya belum ada 2 tahun lebih pengembangannya. Cuma baru 1 tahun sudah dapat 1000 lebih follower. Wih, mantep. Nah ini terus jalannya kayak gini mas. Jalannya gimana itu, mas? Ya. Jalannya kita tarik aja siapa yang mau konten-konten tersebut, misalnya game. Nah kan setiap orang itu pasti ada yang suka game. Nah kita buatlah karya game dan kontennya. Terus istilahnya bapak-bapak suka apa? Nah kita cari juga kontennya yang sesuai. Jadi istilahnya kita menyesuaikan orang. Jangan fokus ke dalam satu saja. Karena tunanetra itu kan mungkin tidak banyak ya di Indonesia. Jadi kita harus campuran kontennya biar mendapatkan followersnya lebih banyak lagi. Terus dari sistem kepercayaan, ya bang, seseorang, kebaikan juga dinilai bang. Dari cara kita berbahasa ya bang ya, bercakap-cakap dengan orang itu ya. Iya sebetulnya kayak gitu. Dan masih banyak aspek lainnya. Oke. Terus tadi kan hitungannya udah memperoleh kepercayaan dari sejumlah orang ya bang ya. Nah ini untuk memperoleh pembaca pertama misalnya, itu ada tipsnya nggak bang? Kan kadang kita perlu pembaca pertama untuk menilai secara adil tulisan yang kita buat. Itu gimana kira-kira? Kalau tulisan saya sendiri kayaknya agak istilahnya dibacakan sama satu orang saja, langsung aku share aja tanpa ada istilahnya seleksi orang terlebih dahulu. Setelah disebarkan itu langsung yang chat lanjutannya mana. Oh biasanya yang nagih-nagih itu ya bang ya, yang ngejar-ngejar itu ya, yang nagih-nagih itu. Nah itu biasanya yang bisa dijadikan pembaca pertama itu. Ya sebetulnya kalau aku sih tanggung resiko gitu, maupun salah maupun benar ya tetap di-sharing. Karena penilaian itu bukan dari semua orang saja, tapi dari kita sendiri. Bagaimana menurut kita nyaman gitu bacaannya, nah, otomatis kita sebarin. Kalau berdasarkan orang lain kan juga berbeda-beda ya. Iya, benar. Jadi kita istilahnya harus peka lah kepada diri kita, maupun salah maupun benar. Untuk kritikannya tinggal kita benarkan di kemudian hari.
Memang kalau dari aku sendiri itu ngerasain memang gitu Bang. Mungkin awal-awal tuh nggak kerasa ya tulisannya tuh ada yang salah, tapi setelah dibaca orang, loh kok ada yang mengganjal. Nah, Bang Nazar juga mengalami gitu nggak? Mengalami gitu nggak? Iya, seperti itu Mas. Kalau aku kan setiap hari itu pasti kalau ada orang yang meminta itu sering dibaca-baca lagi gitu. Mana yang salahnya, kata-katanya, apa yang kurang pantasnya, aku pasti perbaiki. Iya. Jadi aku itu kalau menyebarkan cerita tidak mudah secepat itu. Jadi harus terus direvisi berjam-jam. Jadi emang kalau misalnya cerita bersambung itu lebih ke kelanjutannya ya Bang ya. Sementara kalau yang cerita sebelumnya kalau ada kesalahan tulis itu bisa disusul belakangan ya Bang. Berarti. Iya betul. Kalau itu sebetulnya udah direncanakan. Terus kita beralih ke backup tulisan kita ya Bang ya. Mencadangkan karya kita untuk ya antisipasi aja lah kalau misalnya ada problem di berangkat. Nah itu dari Bang Nazar sendiri pandangannya gimana sih kalau boleh tahu? Pencadangan. Iya, pencadangan. Ya sebetulnya itu hal yang sangat baik untuk mencadangkan tulisan kita agar tidak hilang. Terus pencadangannya juga harus hati-hati. Terkadang kan HP kita itu suka terhapus ya. Iya. Jadi kita harus punya istilahnya teknologi itu aplikasi pihak ketiga, aplikasinya lebih banyak lagi, penyimpanannya lebih luas supaya yang ini hilang, yang satunya tidak hilang. Ya, apalagi kalau misalnya penyimpanannya itu online sifatnya itu ya Bang ya, jadi bisa diakses di mana aja. Saat penyimpanan data juga itu harus menggunakan ini paspor. Iya. Silahkan diarsipkan dulu biar tidak mudah diretas. Ya, aku tanya begini memang karena mungkin masih banyak teman-teman yang nulis karya itu dan disimpan di WhatsApp itu Bang biasanya itu kan nggak aman ya sebetulnya. Ini ya, Mas udah menciptakan aplikasi Notepad ya, jadi kita bisa menyimpan catatan-catatan dengan judul yang sesuai dan isinya. Oh iya. Mencadangkan di perangkat secara permanen, dicadangkan ke perangkat secara eksternal ataupun internal ya. Iya. Kalau permanen itu di server preferences bawaan Android ya, tapi tidak bisa dibaca di penyimpanan utama. Kalau nggak salah itu ya Bang ya, editor file manager ya? Bukan, kalau itu beda lagi. Kalau editor catatan mobile Indonesia, tapi kalau Notepad beda lagi. Mungkin nanti kalau boleh diinfokan Bang di Yuk Menulis atau di server Indonesia gitu. Mungkin seperti itu Bang obrolan dari aku. Sekarang boleh ya Bang ya kita beralih ke sesinya teman-teman biar yang penasaran pengen tanya bisa langsung tersalurkan gitu. Silakan teman-teman untuk bertanya kalau misalnya ada yang penasaran, bisa diaktifkan mikrofonnya, bisa juga lewat chat kalau ada hambatan gitu. Oke, silakan teman-teman, untuk waktunya masih ada. Kita santai aja. Saya dong. Assalamualaikum. Iya. Lanjut. Satu. Bapak dulu deh, dulu. Silakan Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Iya, ini selama ini saya kenal Mas Nazar, baru kali ini saya dengar suaranya Mas Nazar. Oke Mas ya. Sebelumnya Wah itu Mas Farul. Sebentar ada yang telepon. Ini kayaknya keluar ya. Oke lanjut ke teman yang lain mungkin. Lanjut yang mau bertanya. Bapaknya udah segitu aja Pak. Itu ada telepon Mbak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja. Kalau nungguin nanti kelamaan. Kayaknya keputus itu gara-gara telepon tadi. Saya yang masih lain nyambung. juga, Mbak. Oh iya Mbak, silakan Mbak tanya. Bapaknya duluan yang mau nanya apa gimana?
Oh, yang ada dulu Yang ada kayaknya. dulu. Oh ya wis. Oh bapaknya yang keluar ya. Saya kira Mas Akbar. Ya saya nanya Mas Akbar. Aduh, kemarin sebenarnya pengen nanya. Jadi gini Mas Akbar. Saya tuh tadi dengerin penjelasannya dari Bang Akbar. Kalau apa namanya kayaknya nanti ngasih nulis aja, nanti oper ke apa namanya ke orang, nanti tinggal dibacain kan kayak gitu ya tadi jelasinnya. Iya. Pertanyaan saya, berarti Bang Nazar ini dalam mengelola medsosnya itu pakai tim kayak gitu? Kalau iya, kira-kira berapa banyak? Dan medsosnya apa aja sih Mas Bang Nazar? Boleh di-share nggak ke kita? Artinya misalkan Bang Nazar punya tim cuma Bang Nazar sama satu orang lagi misalnya gitu, ternyata banyak yang harus dikelola medianya kayak gitu kan. Kan kalau misalkan kayak YouTube itu kan harus bikin video dan lain-lain, berarti kan timnya orang awas ya atau kayak gimana? Mungkin bisa cerita lebih dalam nggak Bang Nazar terkait ini, karena saya jujur aja penasaran banget. Kalau misalkan ini bisa jadi inspirasi buat saya juga. Kayak gitu. Oke ya, Silakan, izin Mas. jawab. Kalau aku sendiri kalau soal YouTube udah punya tim sama sekali ya. Cuma kalau ada yang mau istilahnya menyebarkan konten videonya bisa melalui saya. Kalau saya upload di sana. Kalau soal editing itu saya yang ngaturnya. Terus kalau Jadi editing Mas Nazar juga? semuanya, kalau soal YouTube itu aku nggak ada bantuan sama orang lain. Oke. Terus Tapi kalau grup itu banyak timnya. cerita dong Mas, boleh? Yang mananya? Mungkin Semuanya. seperti ini Mbak, mungkin lebih fokus aja ya Bang ya. Tadi kan mengelola banyak tim di banyak grup, itu membaginya gimana itu Bang? Apakah ada jadwalnya sendiri atau gimana? Kalau boleh diceritakan. Biar kita juga bisa belajar nih pengelolaan grupnya. Jadwal aturan ya? Apa jadwal apa Mas? Jadwal ini kan grup A, grup B, grup C itu kan ada timnya sendiri-sendiri tuh. Dan kita jadi apa ya? Posisi penting di situ, punya posisi penting. Nah itu kita nyempetin buat grup A itu ada jadwalnya sendiri nggak itu Bang? Atau gimana? Grup B juga, grup C juga misalnya. Oh, kalau soal grup itu gak ada jadwal sama sekali Mas. Cuma aku kasih tahu di awalnya, aturannya kayak gini, kamu harus seperti ini. Jadi tidak ada keterpaksaan, dan jika ada istilahnya kesibukan ya biarin aja. Karena mereka juga kan sering aktif sebagian. Nah, jadi mereka yang mengurus sendiri tanpa ada penjadwalan. Terus terkait medsos tadi ya Bang ya, itu kalau misalnya ada komentar atau saran atau kritik dari follower, itu langsung ke Bang Nazar sendiri atau ada yang nampung itu Bang? Kalau soal kritik sarannya langsung enggak. Medsosnya apa aja sih Bang selain YouTube sama WhatsApp? Oh, kalau TikTok baru ada. Soalnya aku baru buat nih akun TikTok itu. Sekarang mungkin udah 800-an. Wih, cepat. Ada setahun tuh. Cepat itu masanya. Keren. Ya, istilahnya kayak gini Mas ya. Kalau mau cepat itu kita harus banyak karya. Nah, di dalam karya harus set istilahnya akun sosial kita. Misalnya di dalam modifikasi aplikasi. Nah, kita di sana kasih dialog ataupun kasih istilahnya halaman join ataupun istilahnya langsung subscribe ke channel kita. Dengan mengadakan sosial kita, insya Allah pengikut bakalan lebih banyak ya. Berarti dalam publikasi karya itu kita menyertakan juga ya Bang ya akses Iya, sebetulnya kayak gitu.
Misalnya kalau kita punya literasi teknologi, tetap harus menyediakan sosial medianya. Biasanya kan di cerpen itu ada Facebook, misalnya siapa namanya, nah itu pasti disertakan agar kalau orang menarik itu kan bisa join sama Facebooknya alias follow. Kalau kita tidak menyertakan, orang lain menyebarkan, ya tidak tahu kan sumbernya dari mana. Iya. Namanya. Terus kalau ada kritik orang yang nyebarin kena, waduh kasihan. Iya. Gak tahu apa-apa. Ya, mungkin lanjut ke teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Atau nanggepin. Boleh, silakan. Selamat pagi, nama saya Yosi. Oke, Mbak. Iya, selamat pagi Mas Nazar, Kang Nazar ya, orang Garut. Terus Mas Akbar sama Mbak Putri. Oke Kak. Ini menarik banget jalan ceritanya. Jadi saya selama ini kalau buat cerita nih ya, sebenarnya nggak selama ini sih, karena baru juga bergabung di kelas Yuk Menulis ini. Jadi mulai setelah menguasai komputer bicara baru bisa explore lagi di dunia literasi gitu. Baru-baru lagi. Nah, yang saya tulis itu cerpen itu kan berdua ya, nggak sebanyak Mas Nazar ya. Itu dalam penulisan tanda baca selama ini tuh masih manual ngeditnya gitu. Jadi satu persatu gitu, baris per baris saya cek, apalagi di dialognya itu untuk tanda kutip, koma dan sebagainya. Bang Nazar tahu ini nggak, perintah di NVDA yang kalau dia baca itu si tanda bacanya juga bisa ketahuan gitu. Jadi misalnya quote apa kabar gitu, tanda question quote gitu, terus baru apa gitu. Itu pakai apa ya? Sehingga kita ngeditnya bisa lebih teliti lagi gitu. Karena kalau satu-satu lumayan juga effortnya ya. Gitu. Oke, Terus, siap. Kalau soal komputer berbicara kayaknya aku bulu-bulunya sih, karena aku manual di HP saja. Mungkin di sini ada yang lain yang sudah mengetahui. Oh, itu ya. Oh, oke. Kalau gitu ini aja deh. Pertanyaan kedua aku. Supaya cerpen kita itu bisa terbaca dengan enak gitu, apa ada aplikasinya ya di handphone gitu? Misalnya pembacanya itu siapa gitu yang menurut Bang Nazar paling oke lah gitu untuk dia intonasinya dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu, oh emosinya dapet nih gitu. Ya, sebetulnya bisa ya di grupnya Mbak Dia, dikirim aja cerpennya. Apakah ini udah bagus? Nah, misalnya kayak gitu kan. Kalau di aplikasi kayaknya nggak ada, cuma mungkin di aplikasi kebanyakan alat saja. Kebanyakan alat, maksudnya? Iya, alat untuk mengembangkan cerita. Oh gitu ya. Di handphone. Oh gitu ya. Kalau aplikasi yang kan suka ada tuh, misalnya yang baca perempuan misalnya. TTS ya Mbak ya, TTS maksudnya narator. Iya, narator yang cocok untuk itu ya. baca cerpen, tapi dia emosinya tuh dapet gitu, pas waktu koma dia agak mengalun gitu. Banyak gitu ya. Iya. Aku juga kan menciptakan tuh text to speech AI. Oh ya? Pembacaannya luar biasa gitu kalau untuk novel. Itu apa? Sayangnya dia itu hanya 500 karakter per sintesis. Tapi bisa dipanjangin dengan dipotong-potong lalu disambungin. Oh, oke. Oh, ada ya. Itu besar nggak ininya? Apa sih namanya? Aplikasinya? Cuma kecil, cuma 1 MB. Oh, di lebih besar dari audio 3 menit. Di laptop bisa masuk nggak? Atau hanya di HP? Kayaknya nggak bisa kalau di laptop. Mungkin nanti aku buat versi webnya. Jadi bisa mungkin di laptop diakses. Kalau selama ini soalnya saya jadinya pakai NVDA kan. Dibacain pakai NVDA aja gitu di komputer.
di laptopnya sesuai. Ada juga yang bagus itu yang sering tunanetra gunakan suara Ardi sama gadis itu loh. Nah itu kayaknya bisa lebih panjang. Suara apa? Ardi Microsoft. suara Microsoft itu Mbak. Microsoft. Oh. Iya. Di laptopnya ya? Atau Bisa mungkin tuh. ada juga suara ini loh yang sering dipakai di video novel. Sekarang udah ada TTS-nya. Suara Feral. Hmm. Dia udah di Play Store gitu ya? Udah ada di Microsoft Ya, Store atau dari Play Store? Store. Oh, Oke. Dia adanya di Telegram. Aplikasinya itu namanya Multi TTS. Multi TTS. Oh ya. Jadi dia bisa bacain cerpen kita dengan itu ya? Cocok tanda bacanya gitu. Iya, cocok dengan emosinya juga. Hmm. Iya. Oke. Ya, mungkin ya Mbak Kayaknya- ya sih. Iya. Untuk lebih detail mungkin digital pribadi itu biar apa ya dapat Iya. lebih banyak lagi gitu. Karena mungkin dari teman-teman yang lain atau Iya. tadi ada yang rasain tadi. Makasih ya Bang Nazar. Oh, Oke, Akbar. sama-sama. Sih. Sama-sama Mbak. Tadi yang rasain tadi silakan aktifkan mikrofonnya. Siap. Mohon maaf tadi mode Oke Mas Fahrul. belum Siap. kan. Oke. Lanjut. Ya, untuk Mas Nanjar, ini sebenarnya lebih ke arah requestan sih, bukan pertanyaan. Oke, Mas. Requestan yang pertama tuh sampean kayaknya pernah nyebar itu teks ke foto. Itu saya merasa kemudahan sih. Nah, tapi timbul permasalahan. Itu Oke, ya. karakter hurufnya berubah. Aku kemarin dilaporin sama temanku, loh aku nulis ini kok di foto keluarnya kayak gini Mas. Nah mungkin nanti Mas Nanjar bisa memperbaiki, sama backgroundnya nanti tolong ditambahkan yang lain selain warna putih Mas Nanjar. Itu yang pertama. Oke, siap. Terkait permasalahan karakternya kayak gimana Mas? Dia tuh nulis paragraf pertamanya udah bener, ke belakangnya katanya berubah. Apa aplikasi pakai AI ini Mas? Dia bilang kayak gitu. Emang karakter apa yang dimaksudnya? Dia mau iklan pijat. Nah di tengah-tengah tuh narasinya benar, ke belakang malah agak ada yang salah. Mungkin tidak ada yang salah, mungkin ini ya, mungkin tertutup. Apa begitu? Kurang paham. Katanya kalipennya sudah ngaco, dia bilang cuma gitu Mas. Oh, mungkin itu harus ada perbaikan ya. Ya. Mungkin nanti bisa dikirim Mas Fahrul sampelnya itu bisa dikirim. Jadi ada apa ya gambarannya gitu loh. Takutnya salah lagi gitu kan takutnya. Siap. Mungkin ditanyakan dulu sama orang awasnya, ngaconya seperti apa misalnya. Nah itu juga. Nah, nanti kan itu bisa jelas nantinya diperbaiki. Kalau soal Siap. penambahan warna dan backgroundnya itu udah jelas bakal ditambahin. Nah untuk yang kedua aku request itu Mas, teks ke audio. Itu kayaknya bagus itu. Oke. Sepertinya cukup sih. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lainnya. Oke, makasih Mas Fahrul. Mantap. Oke, sama-sama. Yuk lanjut yang lain teman-teman. Oh iya. Saya Fani. Oke Mbak Fani, silakan Mbak lanjut. Iya. Menyambung yang tadi ya, yang aplikasi teks ke foto itu saya pernah install juga. Tapi di keterangan HP saya teh katanya aplikasinya nggak bisa diinstal, aplikasi terblokir. Nah itu kenapa ya? Makasih, mohon tanggapannya. Oke, soal itu kayaknya banyak harus matikan dulu Play Protect-nya. Dimatikan di Play Store, insya Allah teratasi. Jadi apa namanya, soalnya kan suka ada aja gitu yang teks-teks yang
kirimnya pakai foto dan ingin tahu juga gitu. Iya, sebetulnya pemblokiran itu kan bisa dari perangkat ataupun dari Play Protect. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Rio. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu dengan saya yang biasa disapa bintang kecil. Oh iya Mas Bintang. Oke. Mirip soalnya sama Mas Rio soalnya. Oke, Lanjut, Mas, nyambung lanjut. tadi ya. Ya. Teks to audio bukan untuk membuat teks jadi foto. Itu tidak bisa digunakan di Android 6. Bagaimana Mas keterangannya? Untuk menyimpan apa itu teksnya nggak jadi itu. Ada keterangan sintak error-nya nggak? Tidak bisa disimpan gitu untuk teksnya. Oh, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Soalnya kan itu mungkin untuk Android versi atas. Jadi kita kembangkan untuk Android lamanya. Oke, siap. Emang kayak gini Mas, permasalahannya nggak bisa disimpan itu ada keterangan nggak? Tidak ada, cuma tombol simpannya nggak bisa diketuk gitu. Bagaimana semuanya? Apakah dinonaktifkan? Tidak bisa diketuk. Oh, berarti itu ada kesalahan ini ya, tata letak mungkin. Iya mungkin. Iya, kita akan perbaiki tata letaknya supaya sesuai dengan layarnya masing-masing ya. Oh, oke, siap. Ada lagi. Sudah Ada gantian lagi, teman-teman yang lainnya gitu. Oke, lanjut ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi Mas Akbar, Bang Nazar ya. Perkenalkan saya Usep dari Bandung. Oke, Nah, Bang ini Usep dari bukan- Bandung ya. iya. Panggilan juga. Iya, Oke, saya oke. juga termasuk yang suka mengikuti YouTube-nya Bang Nazar. Juga Oke, terima kasih. sudah lama kita bersama dengan Bang Akbar di grup dari grup STT zaman dulu ya. Oke, Iya. langsung saja ini Bang Najat, saya juga yang sangat memerlukan ini yang terutama untuk aplikasi jadwal sholat Bang Najar, tapi ternyata di saya kan Android 14 mungkin belum dikembangkan lagi atau gimana. Nah ini untuk waktu sholatnya belum banyak yang tepat ya kalau disamakan dengan Google Maps untuk di Bandung, khususnya untuk subuh dan isya itu hampir setengah jam gitu itunya perbedaannya mungkin bisa Pakai aplikasi Mas? diperbaiki. Di Play Store apa gimana? Ya sangat jauh gitu, harusnya kan di sini misalkan ya contohnya jam 4:03 ya sekarang itu atau lebih 4, nah itu malah 4:30-an gitu. Terus kisah yang harusnya kan jam 6:57 gitu, itu sampai 7:30 gitu. Wah itu mah udah kayak gimana ya? Selisihnya udah panjang banget. Emang menggunakan aplikasi apa? Bukan yang jadwal sholat yang terakhir itu Mas Bang. Mungkin ekstensi. Ekstensi. Ya ekstensi. Oh mungkin itu harus ada perbaikan ya. Tapi Ya. kalau di bagian temanku jalan itu semuanya, lokasinya tepat. Tapi insya Allah nanti diperbaiki sama aku. Update Ya, versi. mungkin ada catatan, mungkin yang saya itu 14, mungkin ada yang lain mungkin di bawah itu mungkin atau gimana atau ada yang lain Emang yang menggunakan Android konsepnya 14 kayak gimana nulisnya? Nulis lokasinya seperti apa? Karena Bandung kan sesuai dengan paduan itu Bandung, Jawa Barat seperti itu. oh tulis aja kayak gini. Misalnya Kabupaten Bandung. Terus Indonesia. Ataupun teruslah diutak-atik. Bisa juga nebeng ke
kabupaten lainnya. Terus sama tanggal lahirnya nggak bisa dirubah, error tanggal Oh lahir. itu untuk versi 1 ya, versi 1 ya. Kan itu Itu udah versi 2-nya udah ada. Pakai yang versi 2 tuh Bang. Oh iya, belum ada lagi mungkin yang barunya mungkin ditunggulah. Terus sama satu lagi masih bisa Mas Akbar? Boleh. Ya Mas. Ya, Silakan. Bang Dajar, saya kan suka ngikut juga di YouTube itu ternyata kan anak yang namanya Hijrah Official. Tunanetra Hijrah official. Halo. Wah, terputus suaranya, terputus. Itu kalau nggak salah ini Bang Nazar Tunanetra Hijrah Official ya. Itu mungkin miliknya Bang Nazar sendiri atau yang lain. Kayaknya itu deh yang aku tangkap. Sendiri, cuma kalau ada yang mau berpartisipasi mengirim kontennya bisa di sana. Oke. Terus ini kan di chat ada yang tanya gimana cara mendeteksi bahwa tulisan itu tulisan AI gitu ya. Tadi kan sempat dibahas, mungkin ringkas aja Bang. Nah, kalau tulisan AI itu kayaknya harus mempelajari dulu. Harus benar-benar istilahnya peka lah. Nah, mungkin Mas Bintang juga sudah tahu bagaimana tulisan AI. Saya juga sudah tahu. Mungkin yang bisa didengarkan ciri khasnya Mas. secara kilas dari depan itu di tempat keramaian, biasa seperti itu, atau di sebuah tempat yang ramai, di sebuah tempat yang sepi. Halo, Pokoknya Bang bukan Akbar, seperti itu ya. sudah ada lagi Tapi suaranya nih. Istilahnya Oh iya, Ya, lanjut. benar. yang disebutkan Mas Bintang juga itu sudah tepat dan masih banyak lagi ciri khasnya. Oke. Nanti kembali ke Mas Husain ya. Gimana Mas? Ya, ini Atau tambahan atau gimana? ya tadi yang channel Tunanetra Hijrah Official itu mereka banyak tuh yang tampil ya. Apakah itu ada manajemennya atau dikelola oleh Bang Najar sendiri atau mesti daftar dulu kalau kita mau ngisi atau gimana gitu? Oh, kalau soal mengirim video ke YouTube aku itu tidak ada pendaftaran Mas. Cuma kitanya harus buat konten sekreatif mungkin, misalnya tutorial. Terus kirim videonya dan dengan catatan tidak ada backsource. Bukan, maksudnya Siapa saja boleh. jadi lewat kontak dulu menghubungi atau mesti jadi members kayak gitu? Kalau jadi member Mas. Cuma dia itu cuma langsung mengirim aja gitu. Soalnya kan yang saya tahu YouTube itu kan ada akunnya gitu. Nanti kalau kita langsung minta aja seperti ini misalnya Bang Najar di Telegram atau itu saya mau ngirim konten langsung begitu saja? Bisa di WA Mas. Tapi sekarang juga kan kita itu masih menjelajahi bagaimana agar satu YouTube bisa dipakai sama orang. Jadi kan itu ada untuk kolaborasi. Oh siap ya, kalau gitu kita tunggu deh kepesanan. Kalau Udah, terima kasih Bang Akbar, Mas Oke, Akbar atau Bang Najar, terima kasih. Silakan teman yang lain. Oke Mas Husain. Yuk, masih ada kesempatan teman-teman yang lain? Saya. Siap. Oke, siap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Penangguh dari Ciledug, Tangerang. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Bang Nazar, apa sih yang memotivasi atau menginspirasi Bang Nazar nih? Kan Bang Nazar bisa nulis cerpen, bisa bikin aplikasi dan website juga dan lain-lain. Nah, itu kira-kira ada nggak yang menginspirasi dari Bang Nazar atau dari teman atau mungkin gimana tuh Bang Nazar? Sebetulnya kalau aku sendiri tidak ada yang memotivasi Bang Rio. Cuma aku jelajahilah istilahnya yang kamu sebutkan di atas, misalnya teknologi, bisa menulis. Itu kita kembangkan sendiri, motivasi sendiri bagaimana kita maunya menjadi orang yang sukses. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada inspirasi dari teman atau apa ya? Nggak ada.
kalau kita menunggu dari teman, bagaimana kita maunya sukses itu? Karena kan Iya sih. kita harus tanggung resiko. Misalnya kita buat ini, buat itu. Nah, kita kan mungkin kalau bertanya ke orang lain lebih istilahnya kompleks lagi waktunya. Ya mungkin itu aja Bang Nazar. Mungkin teman-teman yang lain silahkan. Oke. Oh ya, izin menyambung sedikit. Mas Najar dan Mas Akbar. Terima Oke, kasih. silakan Mas Fano. Hati-hati di jalan. Oke. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Oh ya, Bang Nazar, tadi kan sama Bang Rio itu kan ini ya menanyakan motivasi temannya. Nah, kita kan kadang juga butuh sosok yang menginspirasi kita atau bahasa kiranya itu role model. Nah, dari Bang Nazar sendiri ada nggak sosok yang memang paling nggak tuh bisa menjaga semangat gitu loh, entah itu dari sama tunanetra atau yang lain? Ya kalau motivasinya mungkin banyak sih. Misalnya kita jangan takut untuk menulis salah benernya, membuat satu karya, kritikan, jangan patah semangat gitu. Kalau kita mau sukses, kita harus tetap kejar walaupun orang banyak yang tidak menyukainya. Oke. Nah ini saya lempar ke teman-teman lagi ya. Silakan teman-teman. Okay. Atau Mbak Rina sendiri, Mbak Rina. Diam-diam baik. Wah ini kayaknya Mbak Rina lagi masak. Untuk teman-teman tadi yang nanya ini ya. Ngedit Masih pakai boleh laptop. ini. Masih Boleh. Tanyakan pada Mbak Rina itu. Aku kan waktu itu pernah nemuin aplikasi yang cerita horor itu yang bikinnya Bang Nazar ya. Iya Mbak. Pernah bikin kan ya? Heeh. Nah itu apa namanya? Itu emang karya tulis sendiri apa di input juga tulisan yang lain, terus lagi ngembangin lagi nggak apa namanya, tapi spesifikasinya bukan yang horor gitu buat cerpen-cerpen bebas, tapi di gituin di aplikasi gitu lagi gitu. Oh Gimana ini yang aku pembelian rencananya mau buat ini Mbak, mau buat istilahnya aplikasi kumpulan cerpen dongeng. Nah mungkin teman-teman juga sedang mengumpulkan naskah-naskahnya. Wih, Rio juga ikut mantap. Jika mau maksudnya jika mau dijadikan aplikasi, tinggal dikirim aja naskahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak Rina. Hai Karina. Hai semuanya, semoga pada sehat ya. Terima kasih Oke. udah gabung di sini. Terima kasih Mas. Aduh, nih Bang Nazar ini kalau boleh dibilang guru spiritual. Guru spiritual kita. Banyak karya-karyanya keren-keren gitu. Bang, ini saya mau nanya pribadi, tapi sekiranya teman-teman tahu. Katanya orang kan kalau misalnya channel kita itu berkembang, otomatis kita dapat penghasilan dari channel tersebut. Benar apa enggak? Benar. Nah, ketika Abang, banyak orang yang masuk ke Abang gitu, ikutan gabung sama Abang, apakah teman-teman yang berkontribusi dengan di channel Abang tersebut dapat ibaratnya dapat uang lah, dapat penghasilan nggak dari Abang dapetin itu? Jelas dapat penghasilan, Mbak. Kita istilahnya tinggal dihitung aja dari penghasilan video per satu kontennya. Kalau istilahnya 1 juta juga kan, itu 1 juta views bisa 30 juta yang istilahnya bayaran dari YouTube-nya. Cuma kalau tunanetra kan mungkin terbatas ya. Nanti kita bisa dibagi-bagi istilahnya. Oh berarti kalau begitu ada sistem kayak perjanjian kontraknya ketika saya mau ngasih naskah ke Abang gitu? Iya. Sebetulnya kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau dengan cara seperti ini itu sama artinya Abang membuka kesempatan untuk teman-teman semua untuk nyari penghasilan ya gitu, membuka jalur teman-teman untuk membuka penghasilan dari literasi ya Bang. Iya, kemungkinan dari literasi terus dari YouTube juga. Barakallah. Nah teman-teman, ada peluang di depan mata kita nih buat ngajuin cuan, bisa menghasilkan cuan kita. Kenapa nggak dipakai ya Mas Akbar ya? Iya. Kita menulis. Jadi nggak cuma dirasa doang Mbak ya. Asik deh. Kok jadi Promosi. gitu ya.
Kok jadi ke situ ya? Ya saya juga pengen gitu, cuman kalau untuk konten YouTube-nya ada aplikasi apa pakai kamera aja gitu, pure kamera. Kalau Emang mau buat konten apa? Nah, istilahnya kita harus ini dulu ya, tanya dulu. Konsep, ya, ini konsep. iya Konten apa? kayak apa mengcover lagu gitu loh. Cover lagu. Heeh. Oh, kalau cover lagu itu kayaknya butuh alat-alatnya. Oh, harus ada itu ya kan, kayak yang tutorial gitu suka ada backsoundnya, terus suka kayak kok bisa gini gitu, bisa apa jadi konten yang menarik gini gitu. Efek-efeknya. Iya. Ya, ikut nimbrung juga untuk Mbaknya ya. Kalau cover lagu jangan, soalnya kena copyright sekarang itu. Banyak lagu Wah, yang ya, kita sensitif banget. mending buat tutorial aja untuk teman-teman. Ya, sebetulnya kayak gitu Mas Bintang. Lebih baik buat tutorial. Soalnya kalau tutorial katanya 1 juta penonton itu bisa 30 jutaan harganya. Kalau kita cover lagu, walaupun subscribernya udah banyak ya, tempatnya aja pemilik lagunya itu. Resiko. Juga ada beberapa kasus Mas. Waktu itu kan ada yang cover lagu ya. Iya. Ini dibayarnya 30 juta, tapi yang masuknya 4 juta. Dipotong. Ya, untuk pemilik aslinya kan biasanya itu. Ya sekarang itu Kalau bisa mendeteksi otomatis gitu. Jadi lagunya itu punyanya siapa ya langsung masuk ke pemiliknya itu. Jadi kayak untuk royalti buat pemiliknya berarti yang lebih besarnya gitu. Ya. Iya. Iya Mbak Fani, tutorial. Mungkin kalau nggak teknologi bisa tutorial yang lain Mbak, nggak harus teknologi. Oh iya. Tutorial Kayak apa? gini aja. Mas Upan itu mungkin kan di situ punya ini ya, punya bakat menulis. Nah, kembangkan aja. Satu. Baik, kalau mau sampai jaga rasa mau ngapain? Oke, lanjut teman-teman yang lain. Ini nggak ada yang nanya lagi nih. Untuk Bung Nazar, kalau edit video itu pakai apa itu? Video apa? Ya mau diupload di YouTube. Oke, siap. Ini gimana? Kan dipakai buat aku kan. Ada lagi gak nih yang mau nanya? Wah, ini suara-suara di belakang ini. Iya. Ya kalau edit video itu pakai apa? Bentar, ini ada ini. Ya tadi satu jangan beli mainan yang banyak. Beli makanan, boleh. Bentar, ada iklan dulu ya. Nah, udah aman ini, udah aman. Siap. Udah aman ini. Oke. Aman. Gimana Mas Bintang? Ya tadi kan untuk pengeditan dilakukan sama Bung Nazar sendiri. Itu ngeditnya pakai aplikasi apa itu? Kalau ngedit itu kayaknya aku menggunakan banyak aplikasi Mas. Seperti Videoso, terus Audiolab, Music Editor, dan masih banyak lagi sih. Oh, oke. Ada juga Super Sound. Oh, yang buat mencari ringtone itu ya Bang ya? Super Sound. Iya. Untuk editor audio. Ini nih jam 11:04. Mungkin teman-teman yang lain atau dari Mbak Rina sendiri gimana Mbak? Atau Mbak Rate, Mbak Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Panji. Ya, Lanjut. Iya. Ini Makassar Penyapa ya. Oke. Oke, mantap. Ini sama. Bisa memperkenalkan. Iya. Ini Makassar Penyapa, Basri ya.
Oke Bang, siap-siap. Ya, pertanyaan nih sama Bang Nasar sebab umumnya itu kebanyakan ada beberapa ya teman-teman saya yang dari awas ke tunanetra itu butuh banyak dorongan agar dia bisa hidup kembali. Tapi kayaknya Bung Nasar ini dari awas ke tunanetra ini kayaknya dia jatuh di tumpukan jerami nih. Nah, saya mau tahu itu bagaimana rumusnya dan apa bandelnya sampai Anda menyadari bahwa diri Anda yang bandel. Itu yang saya mau tahu gitu. Oh gitu ya, jatuh ke tunanetra. Iya. Apanya nih yang harus ini ya? Saya mau tahu itu artinya kok dari dunia lain beralih ke dunia tunanetra. Kok semangat begitu? Dan saya mengistilahkan itu jatuh di tumpukan jerami. Sebab kebanyakan itu dari awas ke dunia tunanetra itu butuh dorongan baru dia dapatkan kembali semangatnya untuk berjuang, untuk berkarya dan segalanya begitu. Jadi saya minta diuraikan bagaimana pengalamannya itu sampai Mas Nasar sendiri menganggap dirinya salah. Begitu. Oke. Oh, aku itu kan istilahnya waktu itu kan ini ya, pakai HP-nya tidak mendengarkan orang tua. Jadinya kan tunanetra lah. Itu mungkin ini balasan gitu. Apa yang kita lakukan rusaklah mata. Dan setelah itu aku tidak menyesal sama sekali dan langsung berkarya, langsung istilahnya berjalan seperti mestinya tanpa ada dorongan. Karena kan kita juga kayak gini Mas, istilahnya apa yang rusak dari kita mungkin yang lainnya belum rusak, nah kita bisa kembangkan. Karena kan tunanetra itu bukan berarti indera-indera yang lainnya tidak berfungsi. Maka dari itu kita juga sebagai manusia, kalau mata diambil kan itu cuma sementara saja. Karena kalau orang yang beriman itu ada istilahnya mata yang diambil itu dia gak bakalan bersedih, dia bakalan terpuruk karena kan dia yang dikejarnya itu akhirat. Maka dari itulah manfaatnya dari itu. Karena aku tidak mengejar dunia. Iya, mantap. Saya anggap ini Mas Nasar ini dasar agamanya cukup tinggi sampai tidak mengenal putus asa, bahkan giatnya semakin maju. Nah inilah saya istilahkan tadi bahwa Mas Nasar ini pindah dunia, dia jatuh ke tumpukan jerami. Nah, sampai saya sendiri mengenal Mas Nasar itu penasaran, kok bisa tunanetra baru bisa sehebat ini, begitu. Jadi kita anggap saja pengorbanannya Mas Nasar ini untuk mencapai karya-karya ini sebelumnya cukup tinggi pengorbanannya, karena matanya sempat dihilangkan untuk mencapai karya-karya dan pikiran yang cukup mapan untuk di dunia teknologi begitu. Ya cukup saya kira. Jadi aku itu sebetulnya waktu tunanetra juga kan sering bermain sama anak kecil, karena kan kalau orang dewasa mana ada yang mau ngantar kita. Nah kita sama anak kecil itu bukan berarti otak kita itu kecil, karena kita butuh bantuan mereka untuk istilahnya ngantar ke sini dulu, suruh beli ini. Nah itu kan kita juga butuh bantuan orang lain. Tapi jangan kita menganggap bahwa pikiran kita kecil, sebab menyelami dunia anak kecil itu juga Mas cukup sulit, sangat sulit. Iya, sangat sulit. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana ini anak kalau kita tidak menjiwai anak itu sebelumnya. Nah, jadi saya anggap di sini
bagus lah. Dasar-dasar Anda cukup bagus, cukup tinggi sampai tidak jatuh ke hal-hal yang putus asa, bahkan istilahnya jatuh ke tumpukan jerami. Iya, saya kira itu. Oke, Silakan. terima kasih Bang Basri dari ujung Padang dulu ya. Mantap, Iya, mantap. iya. Benar. Halo Mas Akbar. Dengar Halo saya Mbak Rina, apa? gimana Mbak? Mas Nazar, ada satu pertanyaan dari teman yang tadi belum Mas jawab dengan spesifik, yaitu sebenarnya siapa sih yang membuat Mas Nazar itu sampai sekarang seperti tadi ya, terpuruknya itu nggak ada, bisa melewati masa tersulitnya itu dengan baik, hingga sekarang bisa berkarya dengan sekeren ini. Sosok inspiratif itu yang menyokong spiritual psikisnya Mas itu siapa? Kalau yang menyokong sendiri yaitu keimanan. Soalnya kalau dengan keimanan seseorang bisa menjadi lebih baik gitu. So berarti dirimu sendiri Tidak gitu. ada yang ini, tidak ada yang mendorong biar aku berkarya ini, menulis itu. Aku mengembangkannya sendiri gitu. Terus setidaknya figur-figur keluarga, kehadiran keluarga, banyak yang pro dan kontra pasti kan gitu kan. Nah, yang menyokong Mas dengan kegiatan Mas sehari-hari ini siapa yang paling utama dominan? Apakah ibu, ayah, ataupun adik-adik, ataupun justru mereka nggak nyokong dari teman-teman literasi, teman-teman pergaulan Mas sendiri yang menyokong? Oh, kalau di kampungku sendiri aku tersembunyi. Cuma aku aktif itu di online saja ya, tidak memberitahukan kepada orang tua dan siapapun tentang karya-karya yang aku ciptakan. Masya Allah. Wih, bergerak dalam senyap. Nah, betul Mas Akbar. Berarti kalau begitu nih spiritualnya adalah pribadi sendiri nih Mas Akbar. Iya, makanya bener Mbak tadi meditasi ya. Makanya pas tadi yang ada nanya terakhir itu benar ya, jatuh ke tumpukan jerami, dia bisa menggeliat sendiri Mas Akbar hingga bisa menunjukkan Iya, siapa Mbak Bang Rina. Nazar. Walaupun orang lain sekampungnya dibilang Mas Nazar ini nggak aktif, tapi ternyata dia nyelip it's okay nih. Hai, keren. Dia membentuk dunianya sendiri kan. Oh, keren Pak, benar, keren. Lanjut, ayo jika ada teman-teman sayang nih orang sehebat Mas Nazar nggak kita korek-korek, nggak kira korek abis. Yang jujur aja saya tuh selalu gangguin Bang Nazar untuk masalah AI yang tadi Mas Akbar cerita. Itu saya banyak belajar banget dari Bang Nazar tentang AI gitu. Ayo kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya lagi ya Mas Akbar waktu kita berjalan. Ya lah, masih banyak Mbak. Sampai jam 12 ya mungkin ya, atau kurang dari itu. Atau Bang Nazar sendiri nih Mas Akbar mau ngasih tips and tricks buat teman-teman biar bisa gimana tadi gitu dengan gaya-gayanya Bang Nazar ya Mas Akbar, boleh kayak gitu Mas Akbar? Boleh. Oke. Halo, aku mau nanya. Halo. Iya. Oh iya, silakan. Monggo Mbak. Iya Mbak. Aku Oktaviani dari Depok. Wih, Depok. Iya. Ini adalah salah satu admin Yuk Menulis juga teman-teman. Ya, aku silakan. Iya. Jadi storyteller yang pakai offline. Kalau Nah kalau storyteller kayak gitu gimana ya? Oke, bentar. Ini kayaknya suaranya kecil ya.
Ya kecil suaranya Mbak Octavia ini kecil suaranya ini. Ya. Nanti awal-awal besar tadi. Oh iya gitu. Nah, sekarang Gimana Nah, tuh? Oke sekarang oke. Mantap Mbak sekarang. coba diulang lagi. Jadi aku itu kan seorang storyteller atau pendongeng. Oke. Biasanya beberapa tahun lalu sih aku suka ada tempat gitu ya, maksudnya aku suka cari sendiri atau ada yang undang juga gitu, tapi offline di taman-taman pendidikan Al-Quran, di kegiatan baksos atau di kegiatan pesantren kilat. Terus kan ada teman-teman tunanetra nih sekarang udah banyak yang katanya itu pada punya konten mendongeng gitu di YouTube. Nah banyak juga temennya menyarankan ke aku tuh supaya seperti itu gitu. Nah pertanyaannya kalau misalnya mendongeng itu kan berarti aku pakai karya-karya orang lain mungkin ya, ngambil dengerin di mana cerita-cerita orang di YouTube gitu atau di cerita-cerita anak kayak gitu. Nah itu nanti berpengaruh nggak sih ke penghasilannya kayak gitu? Kalau soal itu harus benar-benar mengambil naskahnya, harus ini izin ya, ataupun mungkin bisa yang umum, yang open source itu sumber terbuka. Oh ya seperti kayak dongeng apa tuh ya, belalang dan semut itu kan umum tuh kayaknya nggak ada yang punya juga gitu kan? Nggak ada patokan kena klaim itu, bisa. Mungkin teman-teman juga yang dibuat-buat dongengnya itu bisa diambil, terutama izin dulu. Nggak ada masalah itu. Oh gitu. Cuman kalau mau aman mendingan yang umum-umum aja ya. Iya, misalnya kalau kayak gini, misalnya ada karya orang lain, nah yang sudah diterbitkan, nah, itu kan terkadang bukunya harus dibeli dulu ya, dan dibeli juga gak boleh diperlihatkan ke publik, alias di copy paste lagi. Nah kita cari amannya aja. Oh cari amannya mendingan yang emang kayak nggak ada nama gitu ya, yang udah umum tersebar aja. Fotonya itu ribuan, mungkin bisa jutaan dongeng-dongeng seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan boleh Kang Nazar ya? Oke. Mungkin biar lebih fokus, coba Mbak Octavia ini cari ini Mbak di situsnya pemerintah itu kan ada ya, di situsnya Kementerian Pendidikan, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita anak juga bisa. Nah itu bisa itu pakai, itu banyak juga. Cerita luar negeri juga bisa. Oh gitu. Kalau bikin konten kayak gini harus ada orang awasnya berarti ya, karena kan harus pakai gambar kayak gitu, atau podcast aja tuh gimana sih enaknya? Oh kalau tunanetra sih tidak dipandang gambar juga kan, mungkin YouTube juga bakalan mendeteksi kita ini tunanetra, pasti bisa diterima karena ada juga sih konten yang cuma suaranya saja, cuma gambarnya itu aja. Nah kalau masalah gambar itu lebih bagus juga mungkin. Oh iya, misalnya kalau dongengnya semut dan belalang, misalnya pas itu ada gambar semutnya, ada gambar belalangnya gitu maksudnya. Pasti ada narasi fotonya. Oh, sebaiknya ada ya. Ataupun kayak gini aja, Mbak. Misalnya kayak gini ya, cari aplikasi untuk menjadikan teks ke foto. Nah kan mereka bisa baca. Kalau nggak punya koleksi foto aspeknya, foto yang terkait dengan dongengnya. Jadi bisa. Gimana? Kalau minta bantuan sama orang awas kayaknya itu lebih ini sih, lebih tidak pasti. Jadi kita harus cari mandirinya bagaimana gitu. Kalau aku sendiri sih di channel Tunanetra Hijrah itu kadang gambarnya juga ada yang tidak jelas, ada juga yang jelas. Yang penting konten, karena kan YouTube juga bisa mendeteksi ya. Bahkan ada juga YouTube Tunanetra itu yang tidak memerlukan gambar, tapi dia diterima. Oh jadi sebaiknya kita mandiri aja ya, nggak usah minta bantuan orang awas. Jadi justru kayak gitu. Oh gitu, jadi akan lebih keren, justru kelihatan oh pendongengnya tunanetra nih gitu ya. Seperti ini aja,
di deskripsi YouTube-nya. Mohon maaf jika terdapat gambar yang tidak jelas karena ini dikelolanya oleh disabilitas netra. Nanti masyarakat bakalan mengerti. Oh gitu, jadi sebaiknya sendiri aja ya, mandiri aja ya. Dengan info tadi itu masyarakat akan mengerti dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu bergantung kan? Tidak perlu, mungkin ada tergantungan kalau dibutuhkan saja untuk pendaftaran ini. Oke. Mungkin ini sih Mbak, apa namanya, tergantung kontennya juga. Kalau misalnya Mbak Octaviani lebih nyaman dengan apa namanya rekaman kamera, sedikit banyak mungkin kita tolong orang awas pas bagian yang memang tidak bisa kita jangkau Mbak, yang sifatnya itu visual banget gitu. Terus kalau aku rencananya gini, aku tuh nggak pengen muka aku kelihatan, pengennya suaranya aja. Tapi kalau pas pandeminya tuh pengennya ada gambarnya, lagi misalnya kayak semut sama belalang tadi, kayak dongeng kelinci misalnya ada kelincinya, kayak gitu. Coba kayak gini aja kan sekarang ada penjelasan AI ya. Nah, buatin gambarnya sama AI. Misalnya buatin foto semut sama belalang, bisa kayak gitu. Nah itu bisa tuh. Bisa. Kalau masalah gambar itu nggak bakalan kaku banget lah. Tapi beda dengan dongeng. Iya, lebih tepatnya kayak gitu. AI-nya manfaatkan aja. Oh, oke. Nanti kalau di belakang layar aku pengen nanya-nanya sama Nazar, boleh ya? Boleh. Di channel pribadi Mbak. Iya. Iya, nanya sama Akbar juga boleh. Oke, siap Mbak. Dengan sangat Mbak. Hai Jogja, apa kabar Jogja? Kangen pengen ke Jogja lagi. Panas Mbak cuacanya sekarang. Oh, biarin aja, nggak peduli. Kalau ke Jogja pasti keren. Iya Mbak. Moga kalau mau datang. Oh iya. Iya, makasih ya. Oke, sama-sama Mbak. Ini gimana Mbak Lina? Sampai sini aja atau lanjut nih Mbak? Ya udah, ada teman-teman yang masih mau bertanya. Mumpung masih Bang Nazarnya ada di sini, soalnya nyari Bang Nazar itu susah ya Bang. Takutnya ada kesibukan lain kan Bang. Betul. Mungkin ada waktu 20 menit lagi ya. Oke. Atau mau konsultasi? Masak bar. Belum. Halo. Nanya masak bar. Ini. Silakan. Ya, yang tadi lagi kalau memang belum ada, saya masih ada yang belum penasaran. Silakan. Ya. Ini Bang Nazar, saya kan dengar juga katanya sebagai pengelola API dan segala macam yang teknologi itu bekerja sama dengan satu perusahaan atau gimana, atau mengelola website seperti itu Bang Nazar? Oh, itu tidak perlu Mas, tidak perlu tergantungan dengan perusahaan, lebih baik sendiri aja. Kalau untuk websitenya gimana Bang Nazar? Dikelola sendiri juga? Sendiri kalau CT. Kalau mau belajar bisa. Gampang sebetulnya buat website itu. Tadi kan penghasilannya dapat kita sendiri. Kita bisa mengupload sesuka hati kita. Bisa mengupload misalnya bisa menambahkan widget sesuai. Itu lebih mudah gitu. Ya maksud saya kan berarti harus menyewa server atau kalau itu gak perlu Mas. Kalau soal sewa menyewa itu ini domain, ada juga domain gratis Blogspot. Terus kalau hostingnya juga kan dari Google itu maksudnya istilahnya blogger itu kan sudah gratis itu. Oh, jadi memanfaatkan yang free saja gitu ya? Iya. Iya, sebetulnya kalau yang berbayar itu ininya domain istilahnya. Kalau istilahnya kita punya domain nih yang mau dibeli .com, nah itu kan harus bayar istilahnya 100 ke atas lah setahunnya. Tapi kalau menggunakan Blogspot, nah itu gratis umur hidup. Ya boleh dong, mungkin saya request untuk saya juga mungkin juga perlu teman-teman di channel-channelnya YouTube Bang Nazar itu ada juga tutorial tentang website atau cara bikin
bikin blogger atau apalah seperti itu. Iya, mungkin bakalan ada. Cuma kita akan ngejarnya itu Januari ya. Siap. Terima kasih Bang Akbar, Bang Nazar. Sama-sama. Iya Mas. Mungkin Tadi dulu Mas sedikit. Akbar, saya mau Gimana, Mbak? nanya, kok tadi nunggu Januari? Emang ada project gede dong nih buat Januari nih? Langsung ditotong itu sama Ibu Negara tuh. Apa tuh? Ini kan Januari udah dekat. Jadi kalau langsung tanpa spasi kan terlalu kencang larinya gitu loh. Kalau aku itu kayak gini ya, kan ini jam tayangnya hampir mendekati, takutnya tidak kesampaian. Nah, harus kembangkannya itu Januari, harus benar-benar aktif di YouTube untuk mendapatkan jam tayang yang banyak gitu. Waduh, Ban Nasar nggak sempat malam mingguan ini kalau begini. Sempat lah, sempat. Nanti dia malam mingguannya Mas saya, Mas tenang aja. Ya Bang Nazar, kita ngeprekin AI. Ya itulah bahayanya AI ya. Bahayanya AI itu bisa ini ya. Contoh misalnya ada saluran mengikutnya ratusan ribu ya, itu langsung turun drastis. Itu deteksi gitu tulisan AI. Ya begitulah pada kaku. Iya. Nih sedikit cerita sama Bang Nazar sama Mas Akbar juga teman-teman. Boleh Mbak. Kemarin Raksa kan ngadain promo lagi gue. Ngadain event. Ya mohon maaf tidak saya sebut nama. Banyak yang naik itu atas nama pribadi, tapi ketika jangankan yang pinter ya, saya yang nggak ngerti aja, saya setelah saya belajar sama Bang Nazar sedikit, itu banyak yang bilang, enggak Mbak, itu asli, saya nulis susah payah kok, kata dia gitu. Tapi kok ya beda banget gitu penafsiran saya yang sudah saya belajar, walaupun ilmunya nggak banyak dari Bang Nazar. Sebelum naik ke editor Raksa, itu saya udah tahu tulisan itu. Nah Bang Nazar, kita mensiasati orang yang seperti itu gimana? Apa nggak terjadi suuzon gitu? Sehingga sampai saya dibilang, itu saya kerja sendiri Mbak, saya ngetik sendiri. Tapi emang kaku bahasanya, sampai saya jelaskan beberapa diksi yang sekiranya buat saya tuh. Kalau nggak mau suuzon itu kayak gini, bilangnya biar tidak sakit hati mereka. Ini kayaknya ceritanya harus diperbaiki lagi gitu. Masih banyak kata-katanya yang kurang pas. Jadi kita harus cari jalan amannya. Iya, kemarin juga saya gituin. Sampai saya bilang, mohon maaf Mas, maaf banget. Saya nggak bilang ini produk, saya nggak nyebut AI, saya nggak bilang ini rekayasa. Tapi mohon maaf, memang saya baca tulisan itu bukan cuma sekali, 2-3 kali, tapi tokoh dan narasinya itu sama, cuman beda alurnya sama. Tokoh iniannya apa? Pokoknya saya tahu deh Mas gitu, walaupun gimana. Iya. Walaupun saya nggak ngerti rekayasa inian, tapi ya namanya saya nulis udah terbiasa nulis dengan diri saya sendiri gitu, jadi saya tahu produk kembangannya kayak gitu ya. Tulisan Karina juga kan sudah terdeteksi, tulisan resmi. Tuh Mas Akbar, gimana tuh Mas Akbar, tulisan saya terdeteksi? Tulisan resmi ya, karena lepotannya juga sedikit terkadang pas gitu. Kalau AI itu semuanya lurus gitu. Lurus aku polanya. Kalau dari Mbak Rina sendiri, kalau boleh aku nilai ya Mbak ya, boleh nggak Mbak? Dengan senang hati. Saya suka dengan dikritikkan. Jangan dikritik yang bagus, yang jelek nggak apa-apa. Mungkin di situ sedikit ada sisipan gayanya Tin Kumalasari Mbak. Ada gaya, ya. Tapi di situ ada juga kayak jenis gaya emak-emak zaman now gitu. Gitu. Kayaknya kalau Mas Akbar bahas gitu, ntar saya minta sesi pribadi nih sama Waduh. Ayo lo langsung ditodong gitu. Langsung ditodong. Bisa kali nih. Kalau saya sih, ketika saya membaca sesuatu itu yang terobsesi. Kenapa Mas Akbar bilang saya Kumalasari? Karena Mas Akbar lah yang selalu mengirimkan saya ke Kumalasari. Ini saya kembali sama Mbak Rina tadi waktu ada yang mengatakan saya sudah susah payah nulis atau ini atau itu. Perlu diketahui itu loh Mbak ya, bahwa halo Mas. Wah, kita ada drink tuh. Kok Iya, kayaknya ada telepon itu.
Ya jadi Mas Akbar, gaya nulis saya itu kadang-kadang saya terikut, saya sedang baca apa gitu. Jujur kalau misalnya buat teman-teman yang sudah baca Rana Jelita, itu Rana Jelita itu ketika saya baca serinya Bumi Terelie, makanya banyak banget stylenya itu ngintip-ngintip dari sana gitu. Iya. Dan jadi makanya kalau Mas Akbar bilang gaya penulisan Skyside ini yang lagi saya publik adalah si Mulasari gitu. Iya maaf saya motong kembali ini karena tadi ada gangguan. Jadi ya itu tadi yang umumnya teman-teman kita itu senasib kita itu ya, ada juga yang tinggi egoisnya. Jadi itu karena karakternya memang sudah demikian, egoisnya agak tinggi. Jadi meskipun dia ciplak misalnya, dia tetap mempertahankan bahwa dia punya. Jadi tinggal Mbak Rina sendiri bagaimana caranya mensiasati supaya tidak ada kecurigaan apa menimbulkan sakit hati seperti itu. Sebab ya itulah nasib kita, ada yang seperti itu. Terima kasih banyak masukannya. Terima kasih Bang. Iya sama-sama. Wah, ini rame nih tentang Mbak Rina yang diserang ya, karena yang kirim cerita tapi tidak mengakui kalau menggunakan AI ya. Sebenarnya ketahuan kok gitu, didengarkan dari naskahnya, susunan kata-katanya ketahuan. Ya, dan saya udah baca beberapa kali untuk cerita yang seperti itu. Ya untuk untuk menghindari perdebatan ya masih banyak dari teman-teman yang lainnya ya yang lebih baik gitu saja. Nah, teman-teman yang mau masuk sensor, mau masuk raksa, sensornya besar kok. Artinya bisa dikatakan bahwa ini tulisan Anda belum lulus seleksi. Ya, betul. Katakan saja. Kan dia sudah tidak bisa mempertahankan, dia sudah tidak bisa mempertahankan egonya kalau sudah kata-kata seperti itu. Ya karena perdebatan ini sering kali terjadi di mana-mana ya, bukan hanya di saat kita menulis saja, bahkan di pembahasan musik sama ada yang seperti itu juga. Ini permainan saya lah, padahal cover orang lain sering saya temukan seperti itu. Iya, kalau di pengalaman saya di musik itu terkadang kita misalnya kita jatuhnya ke nada ini, dia egois, enggak, jatuhnya ke nada ini kok, kita bertengkar. Jadi yang bisa menurut seperti itu permainan yang bisa sepaham, artinya bisa ikut. Kalau kita mengatakan jatuhnya ke nada sini, dia ikut. Kalau memang jelek, ujung-ujungnya nanti kita yang dimusuhi gitu. Begitu. Iya. Ujung-ujungnya nanti kita yang dimusuhi. Iya gitu. Jadi kalau berbicara masalah musik itu betul-betul kita harus orang yang sehati supaya tahu. Oh ini jatuhnya bisa kompak, masuk nadanya lebih bisa. Begitu kan, Mas Bintang? Iya gitu, karena saya juga ya pernah menemukan seperti itu. Ini permainan saya, ya saya yang main. Padahal dicari di YouTube ya ada channelnya siapa, yang main siapa ada. Ini yang main saya katanya gitu. Ya sudah, ya selamat dinikmati gitu. Ya itulah dunia kita. Mau nanya dong, Mbak Dewi, Mas Akbar. Itu kan ya. Lanjut Mbak, Mas Akbar hilang. Tadi nanya dirimu, nanya diriku. Ya tadi siapa yang mau nanya? Gimana Mbak? Oh enggak. Mbak Dewi, Mbak Dewi Neng. Oh Mbak Aris. Oh ya, lanjut Mbak. Padahal ngetik-ngetik di chat soalnya. Ya. Iya. Enggak, tadi kan ada yang bilang dari selain kepenulisan ada juga musik yang seperti itu. Gimana cara ngebedainnya kalau itu bukan permainan sendiri gitu? Karena jujur musik saya kurang ngerti Ya kentara lah Mbak kalau musik-musik seperti itu musik-musik yang bisa dibuat dari apa namanya itu yang biasa dibikin itu AI itu kan semua hampir mirip semua itu. Itu hampir mirip semua. Coba ditanyakan aja cara buat musiknya pakai apa, nah, gitu aja. Nanti kan ketahuan.
misalnya pakai aplikasi ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan aplikasinya itu. Seperti musik-musik yang dibuat Suno itu kan hampir mirip semua. Ada kalanya juga itu film-film kartun itu yang diadu oleh dari permainan drumnya kan kayak drum elektrik gitu. Ya, artinya dari anunya juga, artinya kalau kita sudah terbiasa musik atau mengerti masalah gitar juga pasti tahu itu. Ini buatan dari Suno, ini bukan tentara itu. Meskipun misalnya dia padukan, dia bikin instrumen, kemudian dia tambah gitar masuk misalnya, itu tentara bahwa ini kerjasama dengan Suno atau AI, itu tentara tuh Mbak. Ya gitarnya pun suaranya tidak sama dengan yang dimainkan tangan gitu. Bagian akhir lagunya itu kadang ini terputus dia, kadang nggak lengkap. Itu Mbak, kalau liriknya kepanjangan biasanya gitu kalau pakai yang gratis. Terus dari vokal juga kan bisa kedengeran nadanya itu, notnya nggak nyampe, nggak pada tempatnya. Kata ahli musik itu warna-warnanya hampir mirip gitu loh. Melodinya, temponya. Sedangkan yang kalau kita misalnya karya sendiri, buat sendiri, warnanya itu tersendiri. Jelas. Kayak tulisan juga Pak, tulisan juga sama tulisan tuh. Iya, gitu itu. Ya pokoknya kalau karya sendiri itu caranya mudah untuk dikoreksi gitu. Tapi kalau AI kan ya mau dikoreksi gimana? Susah. Waalaikumsalam. Apa? Oh, dari mana? Sini Pak. Iya. Dari mana ini sekarang? Yang di bengkel itu Haji Anwar. Haji Anwar. Iya. Bisa di Dik. Mas Akbar, kayaknya Mas Nazarnya juga mau hilang, masih ada kan Abang? Oh iya, makasih Dik. Iya. Sekarang 11.46 ya Mbak Rina ya sekarang itu. Jadi 4 menit. Jadi kita kasih kesempatan aja Mas Akbar, mohon maaf ke Mas Nazar untuk menutup session ini dengan beberapa tips and tricksnya ala Bang Nazar yang bisa jadikan atau closing statement yang kita keren. Jadikan motivasi buat teman-teman nih Bang Nazar biar bisa mengikuti jejak-jejaknya Bang Nazar. Gitu ya Mas Akbar? Boleh begitu? Setuju Mbak, setuju. Ya. Siapa tahu Mas Nasar jatuh ke tumpukan jerami, yang lainnya yang menyusul jatuh bulan. Saya nggak mau ikutan. Oke Bang Nazar silakan Bang. Oke siap. Yang lain mohon ditertibkan mikrofonnya. Yang lain. Mungkin sesi ini kita akhiri ya sampai di sini, dan istilahnya motivasi dari saya, tetap semangat dan jangan lupa bahagia, tetap berkarya walaupun keterbatasan menghadang, karena udah saya bilang bahwa tunanetra itu bukan berarti istilahnya kita berhenti untuk berkarya, karena tunanetra cuma matanya saja yang tidak berfungsi, sedangkan kecerdasan masih bisa didapat. Oleh sebab itu kita sebagai pemuda-pemudi ataupun yang istilahnya sampai yang tua, kita harus tetap semangat. Jangan istilahnya umur menghalangi kita untuk berkarya. Kita harus banyak belajar, berkarya, berbuat baik, karena itu adalah kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Terus kita juga harus berusaha menerima kritikan dari di sekitaran kita, apa yang harus diperbaiki dan dilengkapi, itu memang perlu. Dan mungkin kalau soal karya penulisan, janganlah sesekali menggunakan AI ya, karena AI itu bisa menghambat kesuksesan kita. Bagaimana kalau kita itu diundang sama orang lain, disuruh menulis secara langsung, bagaimana itu? Ketahuan. Nah, maka dari itu kita punya imajinasi sendiri, gunakanlah sebaik-baiknya. Terus mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Luar biasa, dan terima kasih Bang Nazar, apresiasi tingginya
untuk Pak Nazar dan juga teman-teman yang sudah antusias berinteraksi, ngobrol, nanggepin, bertanya dari tadi. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di sesi diskusi berikutnya di tempat yang lain di Yuk Menulis. Dan kalau ingin lanjut di Yuk Menulis, gimana Mbak Rina? Kita hubungi siapa? Nanti linknya dibagiin ke Mas Akbar aja, atau boleh ke nomor pribadi saya di 0811 8411 692. Oke, mungkin teman-teman yang kontak bisa chat pribadi langsung ya, entah ke saya, entah ke Mbak Rina. Kemudian kita tutup teman-teman dengan doa dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, saya akhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini dengan pantun buah rambutan burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Oke. Rasulullah wal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.